wabarakatuh. Di sini saya Fitra Anissa akan mempresentasikan tentang komunikasi pada lansia. Lansia adalah seorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita yang masih aktif beraktivitas dan bekerja, ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Komunikasi yang baik akan sangat membantu dalam keterbatasan kapasitas fungsional, sosial, ekonomi, perilaku emosi yang labil pada pasien lanjut usia. Teknik umum komunikasi pada lansia. Yang pertama, mengenal kultur dan budaya, menunjukkan hormat dan keprihatinan, menghindari ageisme, memastikan bahwa pasien didengar dan dipahami. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat dan keprihatinan, seperti sapaan formal, pandangan mata menunjukkan apresiasi, sentuhan lembut di tangan, lengan atau pundak menunjukkan rasa turut prihatin dan perhatian. Memastikan bahwa pasien didengar dan dipahami, mempertahankan langkah yang tidak tergesa-gesa dan mendengarkan, memberikan kesempatan pada pasien lanjut usia untuk berbicara beberapa menit tentang masalahnya tanpa interupsi, akan memberikan lebih banyak informasi, berbicara pelan, jelas dan keras tanpa berteriak, menggunakan bahasa dan kalimat yang singkat dan sederhana. Jadi ketika kita berkomunikasi terhadap lansia, usahakan kita memakai bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh lansia. Menghindari ageisme. Kenali pasien lanjut usia sebagai satu pribadi dengan riwayat dan penyelesaian yang jelas. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk menemui setiap pasien lanjut usia sebagai individu yang unik dengan pengalaman seumur hidup yang berharga, bukan orang tua yang tidak produktif dan lemah. Mengenal kultur dan budaya. Mengenal latar belakang kultur dan budaya pasien akan mempengaruhi persepsi pasien terhadap baik dan berkualitasnya pelayanan kesehatan yang diberikan dokter. Strategi komunikasi pada lansia. Posisi berhadapan agar dapat membaca bibir dan Anda dapat menggunakan isyarat mata. Jadi ketika kita berkomunikasi, usahakan lansia tepat berada di depan kita sehingga kita dapat memahami gerak bibir lansia tersebut. Pilih lingkungan kondusif untuk meminimalkan kebisingan. Lingkungan klinik dapat diperbaiki dengan memperbanyak pencahayaan, menggunakan warna-warna kontras untuk membuat objek lebih jelas, misalnya kerangka pintu, kursi, berbicara perlahan jelas dalam nada yang normal. Ketika memberikan instruksi untuk medikasi tes atau pengobatan, hindarkan untuk bertanya kepada pasien apakah dia mengerti atau tidak. Klarifikasi persepsi atau pemahaman klien. Setiap bahan dengan tulisan harus dicetak paling tidak dengan huruf berukuran 14 di atas kertas berwarna. Pasien lanjut usia biasanya meletakkan obatnya dalam satu wadah dan tergantung pada satu warna untuk mengenalinya. Banyak obat yang berwarna putih, biru muda, hijau muda yang akan terlihat berwarna abu-abu oleh mata yang telah menua. Warna merah, orange, dan kuning paling baik dilihat dan dapat dipilih sebagai warna pembeda. Fakta pada lansia, 16% sampai 24% individu berusia lebih dari 65 tahun mengalami pengurangan pendengaran yang mempengaruhi komunikasi. Sedangkan pasien yang berusia di atas 80 tahun, jumlah gangguan sensorik akan meningkat menjadi lebih 60%. Kebanyakan pasien lanjut usia mengalami penyakit mata yang menurunkan ketajaman penglihatan. Misalnya katarak, degenerasi maskular, glaukoma, komplikasi okular pada diabetes. Lebih dari 15% orang tua berusia lebih dari 70 tahun melaporkan penglihatannya yang buruk dan 22% lagi melaporkan penglihatannya hanya cukup untuk jarak tertentu. Defisit sensorik, penurunan persepsi penghambatnya yaitu demensia, gangguan ingatan lainnya, dan gangguan pendengaran. Pasien mengalami kehilangan memori, kesulitan mengingat kejadian yang baru terjadi, memiliki rentang konsentrasi yang sangat singkat, sulit untuk tetap berada dalam satu topik tertentu,
mengalami masalah untuk menemukan kata-kata yang ingin disampaikan. Pada demensia parah, pasien dapat menggunakan jargon yang tidak dapat dipahami atau bisa hanya berdiam diri. Ciri-ciri lansia dengan demensia. Pasien demensia kehilangan kemampuannya untuk berkomunikasi, bukan kehilangan kepandaiannya. Mereka adalah orang dewasa yang hidup produktif dan layak mendapatkan penghormatan. Pasien demensia sangat sensitif terhadap emosi orang lain. Pada umumnya, pasien tersebut lebih merespon kepada bagaimana cara seseorang berbicara kepada mereka daripada apa yang sebetulnya dikatakan. Teknik komunikasi pada lansia dengan demensia. Perkenalkan diri Anda, mengobrol sejenak untuk membangkitkan memori dan kilas balik, serta mengurangi ketegangan. Gunakan isyarat tubuh yang sederhana. Repetisi akan menyebabkan frustasi. Berikan instruksi satu persatu. Teknik komunikasi pada lansia dengan gangguan penglihatan. Yang pertama yaitu posisi yang verbal dapat dilihat oleh klien. Jika buta parsial, maka beritahu secara verbal keberadaan perawat. Perawat menyebutkan identitas diri, nama, dan perannya. Perawat menggunakan nada normal. Kondisi lansia tidak mungkin menerima pesan nonverbal secara visual. Nada suara perawat memberikan peranan besar dan bermakna bagi lansia. Jelaskan tujuan dari asuhan keperawatan yang diberikan sebelum melakukan sentuhan. Ketika perawat akan meninggalkan, mengakhiri komunikasi, informasikan kepada lansia. Orientasikan lansia dengan suara-suara yang didengar di sekitarnya. Orientasikan lansia pada lingkungan bila lansia dipindahkan ke lingkungan yang asing baginya. Teknik komunikasi pada lansia dengan gangguan pendengaran. Yang pertama, bentuk ketulian. Pertama, tuli preseptif, tuli konduktif akibat kerusakan struktur penghantar rangsang suara. Teknik komunikasi dengan lansia dengan gangguan pendengaran. Yang pertama yaitu orientasikan kehadiran perawat dengan sentuhan. Yang kedua, usahakan menggunakan bahasa yang sederhana dan berbicara dengan perlahan, memudahkan memahami gerak bibir. Yang ketiga, posisi perawat di depan tubuh dan pertahankan sikap tubuh dan mimik wajah yang lazim. Jangan melakukan pembicaraan ketika perawat sedang mengunyah. Gunakan bahasa pantomim dan gerakan sederhana dan perlahan. Gunakan bahasa isyarat atau bahasa jari. Jika ada sesuatu yang sulit dikomunikasikan, dapat disampaikan melalui pesan tulisan atau gambar. Teknik komunikasi pada lansia dengan gangguan persepsi. Perawat memperhatikan gerak bibir dan mimik lansia. Usahakan memperjelas hal yang disampaikan dengan mengulang kembali kata-kata yang diucapkan lansia. Mengendalikan pembicaraan supaya tidak membahas terlalu banyak topik. Mengendalikan pembicaraan sehingga menjadi rileks dan perlahan. Memperhatikan lebih detail komunikasi sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Bila perlu, bahasa, tulisan, dan simbol. Mediator komunikasi, orang terdekat mampu mengerti komunikasi lansia.